Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik, tentunya bersama saya Bayu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, momen perayaan HUT kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu momentum yang paling banyak dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke, tak peduli latar belakang agama, suku, dan status sosial, semuanya gegap gempita menyambut hari istimewa tersebut. Bendera-bendera berkibar di depan rumah dan di pinggir jalan, lampu-lampu serta pernak-pernik dipasang di berbagai tempat, dan event-event juga banyak digelar untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Selain upacara, ada satu momen yang tidak boleh dilewatkan saat menyambut HUT RI, yakni Lomba Agustusan. Ada beragam jenis lomba yang bisa digelar saat peringatan HUT RI, seperti balap karung, makan kerupuk, hingga panjat pinang. Tapi, sobat tahu nggak makna yang terkandung dari lomba-lomba tersebut? Yuk kita simak info menarik berikut ini. Yang pertama, lomba balap karung. Lomba yang satu ini merupakan salah satu lomba yang selalu ada saat perayaan HUT kemerdekaan Indonesia. Cara mengikuti lomba ini cukup sederhana. Peserta lomba harus memasukkan kaki hingga separuh badannya ke dalam karung, kemudian melompat-lompat beradu cepat dengan peserta lainnya untuk mencapai garis finish. Banyak yang mengaitkan lomba ini dengan ekspresi perayaan bangsa Indonesia yang bersukacita setelah berhasil lepas dari penjajahan Jepang. Pada masa itu, rakyat Indonesia terpaksa menggunakan bahan-bahan sederhana untuk dijadikan pakaian, diantaranya karung goni, plastik, dan karet. Hal ini tak lepas dari kondisi rakyat yang serba kekurangan dan menderita akibat kebijakan Romusa yang diwajibkan oleh Jepang. Sehingga menginjak-injak karung goni tersebut dimaknai sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap penderitaan akibat penjajahan. Menurut beberapa sumber, lomba ini diduga sudah ada sejak awal Belanda menjajah Indonesia. Selain itu, lomba balap karung ini juga sering dijadikan ajang permainan untuk siswa di sekolah misionaris buatan Belanda. Tak heran jika lomba balap karung ini juga cukup familiar bagi anak-anak di Belanda. Lomba balap karung pada masa lalu biasanya menggunakan karung goni sebagai media lomba. Namun pada masa kini, lomba tersebut kebanyakan menggunakan karung plastik. Hal ini karena pada saat ini karung goni lebih sulit ditemui dibandingkan dengan karung plastik. Yang kedua, lomba makan kerupuk. Sobat pasti pernah kan ikut lomba yang satu ini di Agustusan? Lomba ini merupakan lomba yang paling populer dan biasanya diadakan paling dahulu dibandingkan lomba-lomba lainnya. Cara main lomba ini cukup sederhana. Peserta lomba beradu cepat memakan kerupuk yang digantung pada seutas tali di depan mukanya. Para peserta tidak diperbolehkan menggunakan tangan untuk menghabiskan kerupuknya. Biasanya, tangan mereka akan diikat dengan tali agar tidak bisa menjangkau kerupuknya. Lomba ini terinspirasi dari kondisi rakyat pada masa penjajahan yang serba kekurangan sehingga terpaksa makan seadanya. Kerupuk pada masa itu merupakan makanan sehari-hari karena harganya yang murah. Dengan adanya lomba ini, diharapkan generasi sekarang dan masa depan dapat selalu mensyukuri anugerah berupa kemerdekaan. Sebab dahulu ketika masa penjajahan kondisi rakyat jelata sangat memperhatikan dan harus makan seadanya untuk sekedar bertahan hidup. Yang ketiga, ada tarik tambang. Lomba jenis ini bukanlah berasal dari Indonesia dan cukup terkenal di beberapa negara di penjuru dunia. Meskipun demikian, lomba ini banyak dijumpai saat momentum Agustusan. Peserta lomba tarik tambang dibagi dalam kedua tim. Dengan jumlah yang sama, kedua tim tersebut memegang seutas tali tambang yang sama dan saling berhadapan tarik-menarik untuk menjadi pemenang. Ide dari lomba ini terinspirasi dari kondisi saat masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat jelata dipaksa untuk kerja rodi dengan kondisi yang tidak manusiawi dan tidak diupah dengan layak. Sementara pada masa penjajahan Jepang, rakyat jelata juga dipaksa mengikuti Romusa yang tak kalah beratnya dengan kerja rodi. Pada masa itu, rakyat melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti membuat jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan sebagainya untuk kepentingan kaum penjajah. Para pekerja biasanya ketika waktu senggang menghibur diri dengan lomba tarik tambang dengan sesama pekerja lainnya. Lomba ini selain bisa digunakan untuk melatih fisik agar lebih kuat dan juga digunakan untuk melatih strategi dan kekompakan. Masing-masing tim biasanya akan mengatur strategi kapan harus menarik dan kapan harus sedikit melonggarkan tarikan. Selain itu, posisi pemain juga menentukan kekuatan tim. Biasanya, pemain yang lebih kuat ditempatkan di ujung belakang tali. Tim dengan strategi dan kekompakan yang bagus yang biasanya akan menjadi pemenangnya. Yang keempat, lomba balap bakia.
Lomba berikut merupakan lomba tradisional yang banyak dilakukan oleh anak-anak di sejumlah daerah seperti di Jawa, Bali, dan Sumatera. Di daerah tersebut biasanya lomba dilakukan dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan menggunakan bahan dari bambu, kayu, hingga batok kelapa. Namun kurang lebih cara mainnya sama seperti yang sering kita jumpai dalam lomba Agustusan. Cara mainnya cukup unik. Dalam satu tim yang biasanya berjumlah 5 hingga 6 orang saling beradu cepat hingga menggunakan bagiak yang dibuat dari kayu panjang seperti seluncur yang diberikan selop sesuai jumlah pemain dalam satu tim. Pemain kemudian beradu cepat dengan tim lainnya dengan menggunakan selop tersebut secara bersama-sama. Kekompakan dan keserasian langkah merupakan kunci utama untuk bisa memenangkan lomba ini. Konon, lomba ini terinspirasi dari uwabagi, sandal kayu tradisional Jepang yang banyak digunakan oleh para geisha, dan juga terinspirasi dari klompen, sandal kayu tradisional Belanda. Lomba ini mengandung makna tersirat, yakni kita harus bisa bekerja sama serta selalu kompak dan harmonis untuk mencapai kemenangan yang kita cita-citakan bersama. Yang kelima, ada panjat pinang. Lomba yang satu ini tergolong lomba yang cukup memacu adrenalin dan kekuatan. Biasanya, lomba ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja saat lomba Agustusan. Pada masa penjajahan Belanda dulu, lomba ini dijadikan hiburan sekaligus candaan bangsa penjajah terhadap pribumi. Lomba ini biasanya sering diadakan saat orang Belanda mengadakan resepsi pernikahan. Sebagai hiburan mereka, biasanya mengadakan lomba panjat pinang dengan peserta orang-orang pribumi. Mereka berusaha memanjat merebutkan barang-barang yang mewah bagi pribumi masa itu, seperti keju, gula, baju, dan uang gulden yang ditaruh di atas tiang atau pohon pinang yang sebelumnya telah dilumuri minyak atau oli. Para peserta dari rakyat pribumi saling injak untuk merebutkan hadiah-hadiah tersebut. Sementara orang-orang Belanda menyaksikan sambil tertawa seperti melihat hiburan komedi. Lomba ini pun kemudian diadaptasi menjadi salah satu perlombaan yang sangat menarik saat event peringatan HUT RI. Siapapun boleh mengikuti lomba ini asalkan memiliki kondisi fisik yang kuat. Saat ini, lomba panjat pinang dapat dimaknai sebagai panjangnya perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Oli sebagai pelicin menggambarkan rintangan dari penjajah, dan hadiah di puncak menggambarkan keberhasilan Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, itu tadi sobat, beberapa makna yang terkandung dari beberapa perlombaan yang sering kita jumpai saat perayaan HUT RI. Menarik bukan? Perlombaan tersebut seharusnya bisa kita jadikan pengingat bahwa para pendahulu kita penuh pengorbanan dan perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan tidak melupakan jasa-jasa mereka. Kita juga harus meneruskan cita-cita mereka dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya agar Indonesia menjadi negara yang semakin jaya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia bangkit, Indonesia tumbuh merdeka. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai, info santai.